Video ini adalah video rangkuman dari pembelajaran kita hari ini tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia dan cara menjaga organ pernapasan kita. Seperti yang sudah bisa saya jelaskan tadi, ada dua faktor utama yang menyebabkan gangguan pernapasan pada tubuh manusia. Pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terjadi biasanya karena faktor dari genetik, yaitu penyakit bawaan yang diturunkan oleh orang tua atau nenek atau kakek kita. Nah, atau penyakit yang disebabkan dari kelainan tubuh kita atau kelainan bawaan ketika lahir. Itu juga bisa menyebabkan penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan. Kalau faktor eksternal itu terjadi, gangguannya terjadi akibat faktor lingkungan di sekitar kita ataupun faktor dari kebiasaan buruk yang kita lakukan sehari-hari. Nah, dua faktor utama yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan manusia. Oke, sekarang mari kita bahas lagi tentang jenis-jenis penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, flu. Flu itu sangat umum terjadi pada kita, termasuk saya. Nah, flu ini biasanya disebabkan oleh virus, tapi seringkali flu ini terjadi ketika tubuh kita tuh terlalu capek, terlalu lelah. Nah, untuk sehat dari flu, untuk sembuh dari flu itu biasanya caranya gampang. Kita harus istirahat cukup, kemudian makanlah makanan yang sehat. Dan biasanya makanlah sayur atau buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Oke, lanjut yang kedua, asma. Nah, asma ini adalah penyakit yang biasanya merupakan jenis penyakit turunan. Biasanya ini diturunkan oleh orang tua kita. Nah, asma ini terjadi karena penyempitan pembuluh pernafasan, penyempitan saluran pernafasan. Biasanya ini disebabkan oleh alergen seperti debu, bulu binatang, atau bahkan makanan. Kemudian kadang terjadi kepada orang-orang yang terlalu capek, mungkin juga dipengaruhi oleh suhu lingkungan yang sangat dingin. Nah, itu bisa terjadi. Penyakit bronkitis adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, gejala dari penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Selanjutnya adalah penyakit tonsilitis atau dikenal dengan penyakit amandel. Penyakit ini umum terjadi pada anak-anak. Nah, penyakit ini terjadi pada bagian tonsil atau amandel yang mengalami peradangan disebabkan oleh virus dan bakteri. Biasanya ketika mengalami peradangan pada bagian tonsil, kamu akan merasakan sakit pada bagian tenggorokan dan sakit ketika menelan. Pengobatan penyakit tonsilitis ini biasanya dengan cara minum obat sesuai dengan resep dokter. Terkadang, jika penyakit ini seringkali mengganggu pada seseorang, dokter akan memberikan opsi untuk melakukan pengangkatan atau pembedahan untuk membuang bagian tonsil ini. Selanjutnya penyakit pneumonia. Penyakit ini terjadi pada bagian bronkiolus dan alveolus, di mana pada bagian alveolus dan bronkiolus ini terserang oleh bakteri yang bernama Streptococcus pneumoniae. Ketika bagian alveolus terserang oleh bakteri ini, maka akan terjadi penimbunan cairan pada bagian alveolus, menyebabkan alveolus kesulitan untuk memberikan kesempatan bagi udara untuk bertukar di dalamnya. Seperti ini adalah kondisi alveolus yang mengalami penumpukan cairan. Selanjutnya ada penyakit emfisema. Emfisema ini adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya ialah mengalami sesak napas yang begitu hebat karena udara terperangkap di dalam alveolus dan tidak maksimal terjadi pertukarannya. Umumnya penyakit ini disebabkan oleh polusi udara. Yang paling standar biasanya disebabkan oleh asap rokok. Emfisema ini adalah
kelainan yang terjadi pada dinding alveolus yang akhirnya mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah penyakit tuberkulosis atau yang umum dikenal dengan penyakit TBC. Ini adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Seseorang yang menderita penyakit ini akan mengalami napas yang terengah-engah pada malam hari, juga akan menimbulkan keringat yang berlebih. Selanjutnya adalah penyakit kanker paru-paru. Ini adalah penyakit yang paling berat dari segala jenis penyakit yang barusan kita pelajari. Kanker adalah pertumbuhan sel yang terjadi pada salah satu organ, yang mana pertumbuhan sel tersebut tidak dapat terkendali yang akhirnya mengganggu fungsi organ tersebut. Di sini ditampilkan gambar orang merokok. Ya, umumnya segala jenis penyakit yang terjadi pada organ pernafasan biasanya disebabkan oleh kebiasaan yang buruk, yaitu salah satunya adalah kebiasaan merokok. Nah, bagaimana? Banyak kan contoh-contoh penyakit yang bisa terjadi pada sistem pernafasan manusia. Setelah ini, mari kita cari tahu bagaimana caranya merawat organ pernafasan pada tubuh kita. Oke, karena waktu meeting kita tadi sangat singkat, jadi Misasi akan menjelaskan lebih lanjut materi yang ada pada subtema 3 tentang bagaimana cara merawat sistem pernafasan pada tubuh kita. Oke, cara yang paling umum adalah tentu kita harus menjauh dari tempat-tempat yang banyak mengandung polusi udara. Nah, polusi udara ini tidak bisa dihindari memang karena sebagai penduduk yang tinggal di daerah perkotaan sudah pasti banyak sekali aktivitas manusia yang menggunakan kendaraan bermotor ataupun pabrik yang menghasilkan gas buang seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus menjaga diri. Bagaimana caranya menjaga diri dari polusi udara? Cara paling mudah adalah dengan menggunakan masker. Nah, masker tidak hanya digunakan sekarang ketika ada isu corona, bukan. Tapi masker adalah sebuah alat yang bisa melindungi kamu dari udara-udara yang kotor. Meskipun masker tidak bisa membuat udara langsung benar-benar bersih, setidaknya masker membantu kita untuk mendapatkan udara yang jauh lebih bersih. Jadi masker akan menyaring atau memfilter udara yang kamu hirup. Oke. Selain itu, karena kita belajar sains, sudah belajar bahwa tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup yang mensuplai oksigen di bumi ini, ya kan? Selain pohon itu mensuplai oksigen, pohon itu juga berperan aktif dalam mengurangi polusi udara. Karena seperti kita tahu ya, dalam proses fotosintesis, pohon itu membutuhkan CO2, karbon dioksida. Jadi semakin banyak pohon yang ditanam di permukaan bumi ini, maka semakin banyak alat atau makhluk hidup yang bisa menyerap polusi udara, yaitu karbon dioksida tadi. Jadi karbon dioksida itu adalah salah satu gas dalam udara yang kotor. Tapi kan kita bernapas menghasilkan CO2. Iya, betul. Tapi CO2 yang dihasilkan oleh manusia itu tidak seberapa. Tetapi CO2 yang dihasilkan dari efek samping kegiatan manusia seperti kendaraan bermotor dan aktivitas pabrik itu jauh lebih berbahaya. Makanya tumbuhan akan membantu kita untuk menyerap karbon dioksida tadi. Ya, dan pohon juga akan memberikan kita suplai oksigen yang tidak putus. Tapi kalau kita tidak merawat pohon, kita tidak menanam pohon jauh lebih banyak, menjaga kelestarian pohon, maka kita juga akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh udara yang bersih. Satu lagi tentang bad habit atau kebiasaan buruk yang banyak dilakukan oleh orang, merokok. Merokok itu tentu sangat merugikan bagi tubuh kita. Dan kerugian itu tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri yang merokok,
tapi juga berdampak kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi, karena kalian sudah belajar bahwa menjaga kesehatan dan pernafasan itu adalah penting, nanti kalau kalian besar jangan merokok ya. Dan kalau kita ada di sekitar orang-orang yang merokok, lebih baik kita menjauh. Itu lebih baik daripada kita menghirup asap rokok. Tapi bukan berarti kalian boleh marah-marah sama orang yang merokok ya, tidak boleh. Tetap harus menjaga sopan santun. Jadi cara yang paling mudah adalah menghindar. Rokok itu sangat amat berbahaya. Jadi ada 2 jenis zat di dalam rokok yang biasanya disebutkan oleh orang. Namanya tar dan nikotin. Tar adalah jenis zat di dalam rokok yang menyebabkan kanker. Kalau nikotin adalah jenis zat yang menyebabkan kecanduan. Karena itu, orang-orang yang punya kebiasaan merokok itu terbiasa karena memang mereka menghirup zat yang membuat mereka kecanduan untuk ingin terus-terusan merokok. Kalau tar tadi itu adalah zat yang mencetuskan kanker. Selain hal-hal yang sudah kami sebutkan tadi, cara untuk merawat sistem pernapasan kita paling mudah adalah dengan membiasakan hidup sehat, berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang teratur. Karena istirahat itu juga sangat penting bagi tubuh.